Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah dari pembahasan pada buku fikih ASN dan karyawan, yang mana pada kajian kita kali ini membahas tema tentang hukum meminta pekerjaan, yang mana di masyarakat kita sering mengajukan atau melamar pekerjaan. Ya, kita datang pada perusahaan-perusahaan untuk melamar pekerjaan. Dan juga di masyarakat kita lihat ada orang-orang yang meminta supaya dipilih untuk menjadi pemimpin. Nah, bagaimana pandangan Islam serta pendapat para ulama hukum ketika kita meminta-minta pekerjaan tersebut atau melamar pekerjaan tersebut, atau kita meminta kepada seseorang untuk supaya kita diangkat bekerja di perusahaannya, atau hukum ketika kita meminta supaya dipilih menjadi pemimpin, ya, baik itu di RT, RW maupun di wilayah-wilayah yang lebih luas tentunya. Nah, insyaallah kita akan mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dari pembahasan pada tema hukum meminta pekerjaan. Pada asalnya Islam menekankan agar umatnya tidak meminta-minta. Ini secara umum. Tidak dibolehkan kita meminta-minta secara umum. Dan untuk bekerja supaya kita menafkahi diri kita, mencukupkan kebutuhan kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Bahkan pekerjaan ini dari hadis Nabi SAW kita dapati, bahkan untuk pekerjaan yang mungkin dianggap pekerjaan yang rendah ya di masyarakat, seperti menjual kayu bakar, ya. Tetapi tetap ini dalam hadis Nabi itu lebih baik daripada meminta-minta. Sebagaimana riwayat dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la an ya'khuza ahadukum ahbulahu fayatiya al-jabala. Hendaknya salah seorang kalian membawa talinya dan pergi ke bukit-bukit, ya. Fayaji'a bihuzmatin min hatabin ala zahrihi fayabi'aha. Kemudian ya, mengikat kayu-kayu bakar yang dicarinya dan dipikulnya di punggungnya, kemudian menjualnya. Fayastagniya bithamaniha. Hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Khairun lahu min an yas'alan nas a'tuhu aw mana'u. Dan itu lebih baik, jauh lebih baik daripada dia meminta-minta pada orang lain, baik diberi maupun tidak diberi. Kemudian apakah meminta-minta dalam harta ini, ya, bisa kita kiaskan untuk meminta pekerjaan, melamar pekerjaan atau tidak? Atau meminta supaya dipilih untuk menjadi pemimpin
Nah, apakah bisa atau tidak? Maka ada dua permasalahan ya. Kalau kita lihat dari contoh tadi, pertama, apakah meminta pekerjaan itu tercela, melamar kerja itu tercela atau tidak? Atau meminta kepada atasan kita, tolong angkat Pak, saya bagian ini Pak. Nah, ini tercela atau tidak? Ya. Yang kedua, apakah meminta pekerjaan termasuk bentuk meminta yang dilarang? Nah, maka yang pertama yaitu mencari kerja apakah termasuk minta jabatan. Dilihat dari cakupan wewenangnya, pekerjaan dibagi dua. Jadi pekerjaan ada dua. Yang pertama, memiliki wilayah kekuasaan, maksudnya yaitu pemimpin rakyat, ya, yang ada pimpinan untuk rakyat umum. Dan yang kedua yaitu pekerjaan yang mana tidak memiliki wilayah, artinya bukan bekerja menjadi pemimpin untuk umum. Kita bahas yang pertama yaitu yang pekerjaan memiliki wilayah, yang maksudnya dia akan bertindak terhadap orang banyak atau umum. Maka untuk posisi macam ini idealnya, standarnya dalam Islam berdasarkan dalil nanti kita lihat hukum asalnya bahwa idealnya ditunjuk, ya, ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Nah, makanya dalam Islam kita lihat bahwa sistemnya adalah Rasulullah SAW pemimpin dan beliau yang menunjuk orang-orang yang para sahabat yang memang layak untuk memikul tugas-tugas tertentu. Begitu juga para sahabat-sahabat yang seterusnya, pemimpin raja-raja setelahnya. Ya. Khilafah-khilafah setelahnya juga mereka yang menunjuk orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang mana namun boleh, ya, idealnya tadi ditunjuk. Namun dibolehkan seseorang mencalonkan diri. Ya. Nah, kita lihat bagaimana, kenapa kok idealnya pada dasarnya bahwa ditunjuk. Tapi terkadang keadaan tertentu boleh seseorang dia yang minta untuk dipilih. Ya. Yaitu dalil-dalil yang membolehkan, ada juga yang melarang. Kita lihat dalil yang membolehkan. Di antaranya dalam Quran surat Yusuf ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim." Nabi Yusuf pernah meminta kepada penguasa Mesir agar beliau dijadikan bendahara negara. Ya. Yang mana Nabi Yusuf mengajukan dirinya agar dijadikan pemangku wilayah kekayaan negara. Juga berkata Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan, "Hazil ayah aslun fi talabil wilayah kal qada'i wa nahwi liman wathiqa min nafsi bil qiyami bi huquqi." Ayat ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk meminta kekuasaan wilayah, kekuasaan yang hubungannya terhadap orang banyak, seperti hakim, pemimpin, ya, hakim, qadi. Tapi hukum ini bolehnya hanya bagi orang yang memang dirinya yakin bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul. Kemudian juga Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau ditunjuk menjadi pemimpin kaumnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Suhaib Al-Arnaud. Yang mana Nabi mengatakan, "Anta imamuhum waqtadi bi'at'afihim."
Nah, kamu adalah sebagai pemimpin mereka, perhatikan orang-orang yang paling lemah di antara kaummu. Ya, hendaknya menjadi fokusmu adalah orang-orang yang lemah ketika menjadi pemimpin. Kemudian tadi kita katakan bahwa idealnya bahwa ditunjuk, ya, dan yaitu dalil-dalil yang melarang untuk meminta jabatan. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah menemui Nabi SAW bersama 2 orang dari kabilahnya. Lalu salah satu dari orang tersebut mengatakan pada Nabi SAW, berilah saya jabatan ya Rasulullah. Orang kedua juga mengatakan yang sama. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna la nuwalli hadza man sa'alahu wala man harasa alaih. Kami tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang yang meminta dan juga orang yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Di sini Nabi beliau hanya menunjuk orang-orang yang menurut beliau pas untuk memikul jabatan, dan beliau mengatakan tidak kami berikan jabatan kepada orang yang meminta. Kemudian dalil berikutnya diriwayatkan Nabi SAW berpesan kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Wahai Abdurrahman, janganlah sekali-kali engkau meminta kepemimpinan, imarah, yang kepemimpinan untuk ada rakyatnya. Fa innaka in u'tita, jika engkau diberikan, ya, tanpa meminta, memang engkau ditunjuk, maka engkau akan ditolong oleh Allah SWT dalam memikul jabatan tersebut. Artinya memang ditunjuk oleh yang lebih tinggi dalam jabatannya dalam publik misalkan. Wa in u'titaha an mas'alatin, jika engkau diberikan karena engkau yang meminta, wukilta ilaiha, maka Allah akan berlepas diri dan kau akan menanggung beban itu sendiri. Ya, jadi kalau kita yang ditunjuk, maka banyak orang yang mendukung kita, dan tentunya juga Allah mendukung. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga Nabi SAW pernah berpesan pada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dhaif, wahai Abu Dzar, engkau lemah. Wa innaha amanah, sungguhnya pemimpin rakyat itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah, dan amanah tersebut pada hari kiamat khizyun wa nadamah, merupakan kesedihan dan penyesalan. Illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, kecuali memang orang yang memikul jabatan tersebut dengan cara yang dibenarkan dan dia pun akan melakukannya, amanah tersebut. Nah, maka dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, kesimpulannya bahwa asalnya seseorang tidak diperkenankan untuk meminta jabatan untuk jabatan yang memang berkaitan dengan orang banyak. Ya. Sebagai bukti menjadari bahwa kelemahan dirinya. Namun jika memang merasa mampu menjalankan amanah itu, sementara dia juga melihat banyak orang yang tidak amanah, maka boleh mengajukan diri untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, hadzal hadis aslun azimun fi ijtinabil wilayat. Hadis yang tentang larangan meminta jabatan merupakan sesuatu dasar yang sangat kuat untuk menghindari jabatan. La siyama liman kana fi du'fun, apalagi untuk orang yang lemah, anil qiyami biwazaifi tilkal wilayah, untuk melakukan tugas-tugas kekuasaan tersebut. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin juga mengatakan annal insan idza ra'a min nafsi annahu ahaqqun nas, seseorang apabila melihat dirinya memang dia yang paling pantas, ya, wa aufan nas, dan paling bisa menunaikan kewajiban tugas tersebut, falahu talabuha, maka boleh dia untuk memintanya.
wa hadzal wajhu ahsan, dan menggabungkan dua dalil ini adalah sesuatu yang baik. Nah, itulah hukum tentang meminta pekerjaan untuk berkaitan dengan orang banyak. Bagaimana untuk pekerjaan yang sifatnya bukan untuk pemimpin orang banyak, ya. Contohnya, ya, menjadi direktur suatu pekerjaan, suatu perusahaan, atau menjadi sekretaris, atau menjadi teknisi, atau yang umumnya, ya, yang mana kita melamar pekerjaan, ya, tempat-tempat yang sifatnya tidak berkaitan dengan orang banyak. Maka melamar pekerjaan di bidang ini atau meminta, apakah masih termasuk meminta-mintaan dilarang? Ya. Maka, ya, ada beberapa dalil yang mensyaratkan bahwa meminta pekerjaan bukan termasuk meminta-minta yang tercela dalam Islam. Ya, jadi dalam Islam kalau kita lihat, kalau kita melamar pekerjaan atau meminta pekerjaan kepada atasan kita untuk memikul suatu jabatan, itu tidak termasuk yang dilarang, ya. Karena pada hakikatnya mencari pekerjaan sama halnya menjual jasa, melakukan akad jual beli. Ya, yang mana akad jual beli tersebut adalah sifatnya penawaran dan pembelian, tergantung dari kesepakatan. Memang supaya orang mengetahui kita harus menawarkan diri kita, jasa kita. Nah, kalau setuju orang tersebut tentu baru terjadi kontrak. Ya. Jadi ini kembali pada hukum jual beli jasa. Berbeda dengan pemimpin yang mana ada memiliki kekuasaan, ya, orang banyak. Jadi ini adalah jual beli jasa. Kita akan melihat ayat-ayat yang menjelaskan bahwa dibolehkan kalau kita bentuknya meminta pekerjaan yang sifatnya tadi seperti yang kita sebutkan. Di antaranya kisah tentang Nabi Musa dengan mertuanya. Allah mengabadikan calon mertuanya. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj. Jadi terjadi tawar-menawar antara Syekh Madian, ya, yang mana mengatakan pada Nabi Musa, aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, ya. Jika kamu genapkan 10 tahun maka itu adalah tambahan dari kamu. Maka apa jawaban Nabi Musa? Qala dzalika baini wa bainak. Baik, ya. Inilah perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sepakat melakukan tawar-menawar untuk jasa tersebut. Ayyumal ajalaini qadaitu, yang manapun, ya, apakah 8 tahun atau 10 tahun, saya akan menunaikannya. Nah, maka Imam Syafi'i mengomentari tentang ayat ini, fa dzakarallahu anna nabiyyan min anbiya'ihi ajjara nafsahu hujajan. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah menyebutkan salah seorang dari nabi-nabinya, nabi Allah yang Allah utus, yang mana meminta pekerjaan, ya, mengupahkan dirinya, ya, dengan jangka waktu yang sudah ditentukan untuk bisa ditukar menikahi salah satu dari putri Syekh Madian tersebut, ya. Kemudian juga ayat yang lain menjelaskan bolehnya melamar pekerjaan, tidak termasuk yang tercela. Nabi Musa pun pernah mengatakan pada kepada Khidir, ya, untuk kenapa tidak meminta atau minta upah ketika Nabi Khidir membangun kembali bangunan yang roboh di suatu kota, yang mana mereka ketika itu satu daerah mereka minta dijamu tapi tidak dijamu. Tapi Nabi Khidir kemudian membangun suatu bangunan yang roboh di daerah tersebut dan meminta, kenapa engkau tidak minta upah? Ya, kata Nabi Musa pada Nabi Khidir, beliau mengatakan, qala law syi'ta lattakhadhta 'alai ajra. Musa berkata, mengapa kamu tidak minta upah terhadap pekerjaan itu? Ya.
Nah, kemudian Imam Bukhari menyebutkan ayat ini dalam sahihnya, lalu beliau beri judul ya, bab idza stajar ajiran, bab apabila seseorang ingin meminta pekerjaan, jasa, menjual jasa, ala an yuqima ha'itan yuridu an yanqada, untuk membangun bangunan yang akan roboh, jaza, dibolehkan. Jadi boleh kita yang melamar pekerjaan, kita yang meminta pekerjaan. Hukumnya adalah dibolehkan. Nah, inilah penjelasan ya tentang para ulama kita meminta-minta pekerjaan. Jadi yang hukum asalnya, kesimpulannya, kalau meminta pekerjaan untuk orang banyak, maka ini sebaiknya kita hindari. Ya, kecuali kalau kita yakin kita lah yang paling berhak, baru boleh kita melakukan seperti Nabi Yusuf. Tapi kalau untuk pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan diri kita, itu tidak mengapa. Ya, itu dibolehkan dalam Islam karena memang kita diperintahkan untuk bekerja mencari rezeki, di antaranya menawarkan diri kita untuk bekerja mendapatkan upah. Ini tidak terlarang, bahkan dianjurkan selagi itu adalah halal pekerjaannya. Wallahu ta'ala, semoga ini menambah pengetahuan kita tentang hukum meminta pekerjaan. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan tema maupun di luar tema yang kita bahas. Dipersilahkan. Apa hukumnya seseorang ya dia tidak mencalonkan untuk menjadi pemimpin gitu, padahal dia lihat orang-orang mencalonkan itu lebih buruk dari dirinya, padahal dia dalam menjalankan syariat Allah lebih baik. Apa hukumnya dia tidak mencalonkan dirinya? Ya, maka wallahu ta'ala dalam ini tentunya cara memilih pun tadi yang kita sebutkan dalam Islam itu berbeda dengan yang ada di negara kita. Dalam Islam ya kita ketahui Nabi yang menjadi pemimpin, setelahnya itu Nabi menunjuk orang yang memang amanah dan terus begitu. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa cara memilih pemimpin itu dikembalikan kepada rakyat. Nah, jadi pertanyaannya itu yang menjadi perbedaan antara dalam Islam dengan negara kita. Walaupun ada kita mencalonkan, kita misalkan yakin kita baik lebih dari calon yang ada, tapi apakah memungkinkan kita akan terpilih? Sedangkan pemilihan itu dikembalikan pada masyarakat, ya. Dan masyarakat kita keadaannya berbeda. Wallahu ta'ala, maka karena perbedaan tersebut ya risiko-risiko yang akan dihadapi, maka tetap kembali pada hukum asalnya dalam Islam, sebaiknya menghindari jabatan tersebut. Itu lebih aman, sebagaimana Nabi mengatakan nanti dia akan menjadi penyesalan di hari akhirat. Karena perbedaan cara memilih pemimpin dan juga rakyatnya yang berbeda, ya. Anggap dia nanti jadi pemimpin, malah misalkan ya malah mengakibatkan mudarat yang lain pada yang lain atau dirinya sendiri untuk menjalankan tersebut, karena sistemnya sudah berbeda, ya. Maka Allah Ta'ala tetap di zaman ini berlaku tadi yang kita sebutkan, yang lebih asal yaitu hindari ya bagi seorang. Jadi boleh dia untuk menghindarinya, itu hukum asalnya. Wallahu ta'ala. Kemudian standar orang itu mampu bagaimana? Kembali pada pembahasan sebelumnya, yaitu al-qawiyul amin, orang yang kuat secara manajemen kepemimpinan, ya, kuat secara keahliannya. Memang dia ahli di bidang yang misalkan wawasan tentang misalkan ya provinsi, dia memang kuat dalam itu, dan dia juga kuat dalam ilmu manajemen misalkan, dan dia adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, itulah standar dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, masih ada yang lain? Jika tidak ada, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.